Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra. Ini weekend hari Ahad tanggal 11 Januari 2025 bertepatan dengan 22 Rejab 1447. Kita akan minta petunjuk. Tadi saya survei ibu kota di Wawai Karya, Kecamatan Wawai Karya, Lampung Timur yang berbatasan dengan Lampung Selatan, yaitu Kecamatan Talang Wisulan dan Kecamatan Merbau Mataram dan Tanjung Bintang serta Kecamatan Tanjung Sari. Jadi yang saya kaget di tengah-tengah kecamatan tuh ada pesantren kawan saya yang mencalonkan gubernur Lampung pada tahun 2002, yaitu Kiai Haji Hasan Jawas. Beliau ini 22 tahun bekerja di Arab Saudi dan 22 kali haji. Dan dia pulang ketika reformasi menurunkan Orde Baru yang KKN itu 1996. Tapi alhamdulillah hari ini negara kita setelah 27 tahun reformasi ini tambah hebat KKN-nya. Bahkan lahir aja KKN itu Pak Jokowi yang berhasil menaikkan anak-anaknya jadi pejabat selama dia berkuasa, dan hari ini anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang lulusan SMP. Alhamdulillah kita punya penduduk yang mayoritas SMP terwakili. Jadi 80% penduduk Indonesia ini lulusan SMP dan diwakili oleh wakil presiden kita Bapak Gibran. Kita akan minta petunjuk, mudah-mudahan kita selamat negara ini dari berbagai macam rongrongan, dari para pengkhianat negara sampai para penjahat di luar negeri. Nah, ini kita dapat surat An-Nisa juz 5 surat 4. An-Nisa ini ayat 34 sampai 41. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alal ana 'alan nisa'i bima waddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wassoliyatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah wallati ta'awuna nusuzahunna wa izuhunna wa jurunna fil madoji'i wadribuhum
in ata'nakum wala tabku alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena dia telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang baik ialah yang taat kepada dia lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena dia telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, ini 92 ini maksudnya pelajar pada istri yang dikhawatir pembangkangannya. Jadi nusus ini dosa besar kalau laki-laki membiarkan istrinya nusus ini. Nusus ini artinya mendekati zina. Misalnya dia berhubungan sama laki-laki lain, ngobrol apa itu sebetulnya bisa merusak hubungan suami istri. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguhnya dia tinggi lagi besar. Innallaha kana aliman kabira. Sabila ini jalan. Mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Alaihinna sabila. Ya, ini dari satu ayat ini saja sebetulnya kita sudah dapat petunjuk ya. Jadi negara ini baru bisa baik kalau wanitanya baik. Wanitanya baik maka keluarganya akan baik. Itulah makna daripada ibadah haji Baitullah itu. Kita menyaksikan seorang istri yang taat kepada suaminya itu Siti Hajar. Walaupun diperintahkan diletakkan di padang pasir seorang diri bersama anaknya bayi, dia taat. Nah, itulah yang diberikan Tuhan gelar hamba Allah itu yang ada di kitab ini Siti Hajar contohnya. Makanya Ibrahim disuruh memanggil umat manusia untuk melakukan ibadah haji, untuk melihat rumahnya, keluarganya, istrinya, anaknya. Jadi kalau keluarga itu suaminya baik, menjadi pemimpin seperti Ibrahim, istrinya taat seperti Siti Hajar, anaknya soleh seperti Nabi Ismail, maka keluarga itu sudah memiliki kerajaan yang agung. Makanya itu tempat sholat. Jadi makanya dibilang musola di kitab ini Ka'bah itu. Jadi bukan rumah Allah. Ka'bah itu dibilangnya musola di kitab ini, rumahnya Nabi Ibrahim. Nah, kalau rumah-rumah ini baik, menjadi tempat kita membaca petunjuk Tuhan, pencipta kita, Rabbikal Azizul, maka alam semesta ini akan baik. Termasuk negara akan baik. Nah, cuman kalau wanitanya nggak baik, ya anaknya nggak baik ya. Seperti di Eropa. Di Eropa itu kan wanitanya pergaulannya bebas. Akibatnya anak-anaknya nggak punya orang tua. Itu seperti ada pendeta perempuan yang bertanya tentang kok orang Islam menghinakan wanita dengan poligami, dibilang. Tapi dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik itu bahwa
poligami itu di eranya Nabi penutup Muhammad SAW lahir tuh tidak terbatas, dan kitab ini membatasinya hanya 4, lalu mengancamnya kalau beristri lebih dari 1 ya harus adil. Nah, adil ini perkara yang sangat sulit bagi manusia. Bahkan dinyatakan di sini kamu tidak akan mampu berlaku adil kecuali dengan petunjuk pencipta, dengan ketaatan kepada pencipta. Ini dibimbing oleh pencipta kita dengan ruh kita, itu yang di 5 ayat pertama diterima Nabi penutup itu. Iqra wa rabbukal akram gitu. Rob itu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi. Dia akan membimbing kita dengan tulisan, ya ini petunjuk, lalu dengan hikmah kita belajar kepada pencipta kita di dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti. Iqra itu artinya mengerti, dan ini ayat ini bisa dilanjutkan sendiri oleh pembaca ya, dan bisa membaca kitab ini dengan terjemahan ini minimal 7 kali agar kita bisa mendapatkan petunjuk baik buruk. Kalau baru 3 kali baru basic memory, jadi kita tahu ada semua masalah kehidupan dari kitab ini. Kalau 10 kali mungkin kita akan mendapat kemuliaan dunia lah sebagai ujian. Nah, kalau kita tidak terjebak dengan kesombongan seperti iblis, kita akan terus membaca kitab ini akan mendapat hikmah. Nah, orang-orang yang mendapat kitab dari hikmah itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kerajaan yang agung, karena kerajaan bersama penciptanya. Itulah yang dibilang imbalan yang seluas langit dan bumi, karena pencipta kan yang menguasai langit dan bumi. Terima kasih sudah menonton. Salam dari Bang Haji Handra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Sampai jumpa lagi.